Jejak awal di Tanah Condet. Raka Pranadipa memandangi tulisan tua pada peta lusuh yang terbentang di mejanya. Nama, Condet, terpampang jelas dengan ejaan lama. Ia berdiri di sebuah rumah tua milik Haji Marzuki, seorang sesepuh Condet yang sudah lama ia cari untuk sebuah penelitian tentang sejarah Condet. Rumah itu berdiri di tepian jalan batu ampar, dikelilingi pohon salak yang tertata rapi, menghadirkan aroma manis yang khas, seolah membawa siapapun kembali ke masa lampau. Jadi, Bang Raka mau menulis sejarah Condet? Tanya Haji Marzuki sambil menuangkan teh hangat. Suaranya berat, namun teduh. Betul, Ji. Banyak yang tahu Condet itu ikon Betawi, tapi sedikit yang benar-benar paham asal-usulnya. Haji Marzuki tersenyum kecil, matanya memandang jauh ke arah rumpun bambu yang bergoyang tertiup angin. Dulu, sebelum ramai seperti sekarang, Condet cuma hamparan kebun, salak, mangga, rambutan. Sungai Ciliwung jadi nadi hidup kami. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Baginya, sejarah bukan sekadar catatan, tetapi napas kehidupan yang masih berdenyut di balik cerita orang tua. Nama Condet dari mana, Ji? Tanya Raka. Ah, itu dia, nak. Ada beberapa cerita. Ada yang bilang dari kata Condet, nama seorang jawara yang menguasai wilayah ini zaman dulu. Ada juga yang mengaitkannya dengan bentuk tanah yang mencondet, meliuk mengikuti aliran sungai. Mana yang benar? Semua bagian dari kisah panjang Condet. Raka mencatat cepat. Ia merasa seperti membuka pintu ke dunia lain, sebuah Jakarta yang tak lagi terlihat oleh generasi sekarang. Tapi, sebelum lanjut, kata Haji Marzuki sambil berdiri perlahan, kalau mau ngerti Condet, kita harus mulai dari masa ketika tempat ini masih jadi wilayah para pendatang dan ulama. Raka mengikuti langkah sang sesepuh. Mereka berjalan keluar rumah, menuju kebun salak yang rindang. Ini bukan sekadar kebun, ujar Haji Marzuki sambil menyibak daun salak. Dulu, para pendatang dari Sunda, Betawi, Arab, bahkan Bugis, hidup berdampingan di sini. Mereka membangun kampung, mengolah tanah, dan menjaga adat. Raka merasa angin Condet membawa cerita-cerita lama yang menunggu untuk diceritakan kembali. Hari itu baru permulaan, awal dari perjalanan panjang menelusuri sejarah Condet. Para pendatang dan para ulama. Raka berjalan menyusuri kebun salak bersama Haji Marzuki. Di bawah rindangnya pohon-pohon yang tumbuh berdekatan, angin membawa aroma tanah basah dan buah yang hampir masak, sebuah suasana yang terasa jauh dari hiruk-pikuk Jakarta modern. Seolah waktu di Condet melambat, memberikan ruang bagi kenangan lama untuk muncul kembali. Bang Raka, ujar Haji Marzuki sambil menatap jauh ke arah sungai Ciliwung yang mengalir tenang, Condet ini dulu tempat berkumpulnya banyak manusia dari latar berbeda. Mereka datang membawa harapan, membawa adat, dan membawa keyakinan masing-masing. Tapi di sini, mereka disatukan oleh tanah yang sama. Raka mengangguk sambil menyalakan perekam suaranya. Siapa yang pertama datang, Ji? Haji Marzuki menghela napas. Kalau dari cerita kakek saya, pendatang pertama kebanyakan dari wilayah Sunda. Mereka menyusuri Ciliwung, mencari tanah subur untuk bercocok tanam. Tanah Condet lembut, airnya melimpah, cocok buat kebun. Tapi tak lama kemudian, keluarga-keluarga Betawi mulai menetap juga. Diikuti para pedagang Arab, yang kemudian mendirikan langgar kecil. Raka mencatat dengan cepat. Jadi keberagaman itu sudah ada sejak awal. Tentu, jawab sang sesepuh. Bahkan para ulama yang datang ke sini membawa pengaruh besar. Salah satunya Kiai Abdul Ghafur. Beliau bukan hanya mengajar agama, tapi juga mempersatukan para pendatang. Ada pula jawara-jawara Condet yang menjaga keamanan kampung, seperti Bang Samad dan Bang Jampang. Mereka dikenal tegas, tapi adil. Mereka berhenti di depan sebuah rumah panggung tua yang terbuat dari kayu nangka. Langit-langitnya rendah, jendelanya lebar, dan halaman depannya penuh tumbuhan obat tradisional. Inilah rumah yang dibangun oleh ayah kakek saya, kata Haji Marzuki sambil menepuk dinding kayu. Disinilah dulu para ulama berkumpul. Mereka diskusi, mengajar, bahkan merancang acara-acara adat. Raka menatap bangunan itu dengan kagum. Seolah rumah ini masih menyimpan suara masa lalu. Haji Marzuki tersenyum. Betul. Bahkan dulu,
Setiap malam Jumat, kampung ini hidup oleh suara doa. Pendatang Arab membawa tradisi hadrah. Pendatang Sunda membawa syair-syair kuno. Orang Betawi dengan marawisnya. Semuanya bercampur, tapi tak pernah bertabrakan. Mereka berjalan lagi ke arah Balekambang. Di sana terdapat masjid tua dengan kubah kecil berwarna hijau. Masjid ini saksi bisu, ujar Haji Marzuki. Di belakangnya ada makam ulama-ulama awal Condet. Banyak dari mereka datang tanpa harta, hanya niat mengajar dan membimbing. Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya mengumpulkan data, ia menghirup denyut sejarah yang hidup. Lalu apa yang membuat Condet bisa bertahan di tengah perubahan? Karena para pendatang itu sadar, mereka hanyalah tamu di tanah yang sama. Mereka sepakat menjaga kampung, sungai, dan kebun. Itulah yang membuat Condet jadi kampung yang damai. Para ulama menjaga jiwa, para jawara menjaga raga. Matahari mulai turun di balik pepohonan salak. Cahaya jingga menembus sela-sela daun, menciptakan bayangan panjang. Raka tahu perjalanan ini baru dimulai. Masih banyak lapisan sejarah yang menunggu untuk digali, terutama tentang masa ketika Condet tumbuh menjadi pusat budaya Betawi yang dikenal hingga kini. Bang Raka, ujar Haji Marzuki sambil menepuk bahunya, kalau mau benar-benar paham Condet, besok pagi kita ke tepian Ciliwung. Di sana ada cerita tentang masa ketika sungai ini bukan hanya aliran air, tapi jalan hidup bagi seluruh kampung. Raka tersenyum lebar. Ia siap untuk narasi berikutnya, perjalanan menuju sisi sejarah Condet yang lebih dalam. Ciliwung, nadi Condet dan kisah yang tertinggal. Pagi itu, embun masih menggantung di daun-daun salak ketika Raka kembali ke rumah Haji Marzuki. Sesepuh itu sudah menunggunya di beranda dengan tongkat kayu jati di tangan. Langsung saja kita ke sungai, Bang Raka. Ciliwung sudah menunggu, ucapnya sambil tersenyum. Mereka berjalan melewati jalan kecil di Batu Ampar, menuruni sedikit lereng hingga terdengar gemericik air Ciliwung. Sungai itu mengalir pelan, kejernihannya sudah tak seperti dulu, namun tetap menyimpan aura sejarah yang kuat. Raka berhenti sejenak, merasakan angin pagi yang sejuk menyentuh kulitnya. Inilah, kata Haji Marzuki, nadi yang membuat Condet hidup selama berabad-abad. Tanpa Ciliwung, tak akan ada kebun salak, tak akan ada hunian pendatang, tak akan ada budaya Betawi seperti sekarang. Raka menatap air yang bergulung lembut. Banyak kampung di Jakarta yang asal-usulnya hilang ditelan gedung tinggi. Tapi Condet, terasa beda ya, Ji. Haji Marzuki mengangguk pelan. Karena lebih banyak yang melawan lupa. Termasuk para ulama dan jawara yang dulu menjaga wilayah ini. Sungai ini dulunya penuh perahu kecil. Orang-orang dari Kramat Jati, Pejaten, sampai Lenteng Agung datang lewat sini. Mereka berdagang buah, kayu, sayuran, bahkan kerajinan tangan. Mereka berjalan mengikuti aliran sungai. Di sepanjang tepian, terlihat rumah-rumah panggung modern bercampur bangunan tua. Dulu, lanjut Haji Marzuki, airnya jernih sekali. Anak-anak kampung mandi, nenek-nenek mencuci pakaian, dan para bapak memancing ikan baung atau gabus. Dan disinilah banyak cerita besar Condet dimulai. Raka menoleh penasaran. Cerita apa maksudnya, Ji? Haji Marzuki berhenti di sebuah batu besar yang menjorok sedikit ke sungai. Di sini dulu tempat Bang Samad, jawara terkenal Condet, menjaga kampung. Kalau ada perampok atau bajingan yang mau masuk dari jalur sungai, ia cegat di titik ini. Orang-orang bilang dia punya ilmu kebal, tapi menurut saya, keberaniannya yang membuat namanya dihormati. Raka tersenyum sambil mencatat. Sepertinya Condet penuh dengan tokoh kuat ya, Ji. Betul, jawab Haji Marzuki. Tapi yang paling besar pengaruhnya tetap para ulama. Mereka bukan hanya mengajar agama, tapi mengatur tata air, membagi lahan, dan memutuskan perselisihan. Mereka menjadikan kampung ini damai. Angin berembus, menggoyang pohon bambu di tepi sungai. Suaranya lirih, seakan menjadi nyanyian masa lalu. Raka memejamkan mata sesaat, mencoba membayangkan Condet pada abad sebelumnya. Sungai jernih, rakit-rakit kecil, anak-anak tertawa, dan lampu minyak yang bersinar redup di malam hari. Bang Raka, suara Haji Marzuki memecah lamunan, sungai ini juga jadi tempat penyembuhan.
Dulu banyak dukun kampung dan tabib memanfaatkan airnya untuk pengobatan. Bahkan ada cerita seorang ulama yang selalu berwudu di sini, dan orang-orang percaya airnya jadi berkah. Raka ikut duduk di batu besar itu. Jika sungai ini begitu penting, kapan mulai berubah? Oh, Haji Marzuki tertawa getir, sejak Jakarta makin padat. Tahun 70-an sampai 80-an, pembangunan mulai masuk. Kebun-kebun berubah jadi perumahan. Tapi saat itu pemerintah sempat menetapkan Condet sebagai kawasan budaya Betawi dan tanaman buah-buahan. Makanya, kampung ini masih punya sedikit napas masa lalu. Raka menatap air Ciliwung lagi, kali ini dengan perasaan lain, seperti melihat sejarah yang mengalir lewat mata air kecil, berusaha bertahan di antara beton dan aspal. Sungai ini, kata Haji Marzuki sambil berdiri dengan susah payah, adalah penghubung cerita Condet. Tapi perjalanan kita belum selesai. Kita masih harus melihat bagaimana Condet berkembang menjadi pusat budaya Betawi. Raka mengangguk penuh semangat. Ia tahu narasi ini belum mencapai puncaknya. Masih ada bab besar berikutnya yang harus ia dengar dari sosok tua yang kini berdiri sebagai penjaga terakhir ingatan Condet. Condet, pusat budaya Betawi, antara tradisi dan perubahan. Sore hari mulai turun ketika Raka dan Haji Marzuki tiba kembali di kawasan Balekambang. Langit berwarna keemasan, sinar matahari menembus sela dedaunan salak dan pohon rambutan yang menjulang tua. Suasana Condet terasa hangat, seperti kampung yang enggan melepas identitas lamanya meski modernisasi terus mengetuk pintu. Bang Raka, ujar Haji Marzuki sambil berjalan perlahan, kalau tadi kau sudah melihat jalur hidup Condet lewat Ciliwung, sekarang kau harus melihat jantung budayanya. Raka mengikuti sang sesepuh menuju sebuah bangunan besar namun sederhana, sebuah balai adat yang dulu sering digunakan untuk latihan seni Betawi. Bangunannya tampak tua, namun dari dalam terdengar suara gambang kromong yang dimainkan oleh beberapa pemuda. Raka tersenyum. Wah, masih ada yang melestarikannya, Ji? Tentu, jawab Haji Marzuki bangga. Condet pernah jadi pusat kebudayaan Betawi. Dari sinilah banyak seniman lahir. Gambang kromong, lenong, tanjidor, marawis, semua pernah berkembang pesat di sini. Mereka masuk ke dalam. Di sudut ruangan, seorang pemuda memukul kecrek dengan penuh semangat, sementara yang lain memainkan tehian. Musiknya mengalun renyah, penuh warna, seolah mengajak siapapun untuk kembali ke masa kejayaan Condet sebagai kampung seni. Haji Marzuki menatap mereka dengan bangga. Dulu, setiap malam minggu, balai ini ramai. Orang-orang datang dari Keramat Jati, Cililitan, bahkan kebon nanas cuma buat nonton lenong. Ada pelawak, ada jawara, ada kisah cinta tragis, semuanya jadi satu hiburan rakyat. Raka membayangkan suasana itu, lampu minyak menggantung, orang-orang duduk di tikar, tawa pecah ketika pelawak melontarkan gurauan khas Betawi. Betapa hidupnya Condet kala itu. Namun, Haji Marzuki kemudian menghela napas panjang. Tapi zaman berubah, Nat. Generasi baru sibuk dengan gawai, televisi, dan gedung-gedung perkantoran makin dekat dari segala arah. Banyak sanggar tutup. Banyak alat musik dijual. Raka menyimpan perekamnya dan memilih mendengarkan dengan saksama. Lalu bagaimana kondisi Condet sekarang menurut Haji? Yang tersisa cuma sedikit, jawab sang sesepuh sambil mengusap janggut putihnya. Tapi bukan berarti budaya itu hilang. Lihat anak-anak muda itu. Ia menunjuk pemain gambang kromong yang tampak asyik. Selama masih ada yang mau belajar, budaya ini belum mati. Mereka keluar dari balai dan berjalan menuju sebuah gang kecil yang dihiasi mural bertema Betawi, ondel-ondel, kerak telur, dan gambar pahlawan lokal. Disinilah para jawara dulu berkumpul, ujar Haji Marzuki. Bukan untuk berkelahi, tapi untuk latihan silat. Condet dikenal punya perguruan silat yang kuat. Ada aliran cingkrik, beksi, sampai sabeni. Raka memperhatikan sebuah rumah tua yang halamannya luas. Di sana, beberapa anak kecil sedang belajar silat dasar. Gerakan mereka kaku namun bersemangat. Bang Raka, kata guru silat yang kebetulan lewat, budaya Betawi itu bukan cuma seni. Ini tentang jati diri. Raka mencatat semua itu, seni, musik, silat, ritual, hingga kuliner. Ia tahu bahan untuk penelitiannya kini jauh lebih kaya.
Condet bukan sekadar daerah, ia adalah mosaik budaya yang bertahan melawan waktu. Saat langit mulai gelap, Haji Marzuki duduk di bangku kayu dekat pos ronda. Tapi Raka, ucapnya setelah diam lama, Condet tidak hanya tentang masa jaya. Ada masa yang paling berat, masa ketika kampung ini harus memilih antara bertahan atau hilang. Raka mendekat. Masa apa itu, Ji? Zaman ketika pembangunan datang besar-besaran. Jalan dilebarkan, kebun digusur, rumah-rumah tua roboh. Banyak warga pergi. Condet hampir kehilangan napasnya. Raka menelan ludah. Ia tahu narasi ini belum selesai. Apa yang terjadi kemudian? Haji Marzuki menatapnya dengan mata tajam namun penuh harapan. Itulah bagian yang akan kita kisahkan besok. Bagaimana Condet bertahan, dan apa makna sebenarnya dari kata kampung bagi kami. Raka mengangguk. Ia siap untuk narasi terakhir, babak penutup yang akan mengungkap perjuangan Condet menjaga identitasnya di tengah gempuran kota besar. Pertarungan terakhir Condet bertahan di tengah kota yang terus membesar. Pagi ketiga perjalanan Raka di Condet dibuka dengan suasana berbeda. Udara terasa lebih hangat, suara motor mulai terdengar dari kejauhan, dan aroma masakan rumahan memenuhi udara. Raka kembali menemui Haji Marzuki, yang kali ini duduk di beranda sambil memutar tasbih kayu hitam. Bang Raka, sapanya pelan, hari ini kita akan bicara tentang masa paling berat bagi Condet. Raka duduk di sampingnya, menyalakan perekam. Haji pernah bilang Condet hampir kehilangan napasnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Haji Marzuki menatap ke kejauhan, ke arah deretan rumah baru yang berdiri di lahan yang dulunya kebun buah. Tahun-tahun setelah 1970-an, Jakarta berubah sangat cepat. Jalan raya Condet yang dulu hanya cukup untuk 2 mobil saling berpapasan, tiba-tiba melebar. Kebun-kebun salak, rambutan, dan mangga mulai dijual warga karena tergiur harga tinggi. Banyak yang pikir, kota sudah makin dekat, buat apa bertahan jadi petani? Raka melihat wajah sesepuh itu memucat oleh kenangan kelam. Apakah semua berubah begitu cepat, Ji? Terlalu cepat, jawabnya. Dalam 10 tahun, Condet bukan lagi kampung yang tenang. Rumah-rumah permanen berdiri menggantikan rumah panggung. Tanah warisan dijual untuk ruko dan gudang. Bahkan pohon-pohon salak yang jadi ikon Condet hampir hilang. Mereka berjalan menuju sebuah lahan kosong yang ditumbuhi ilalang. Dulu ini kebun keluarga saya, ujar Haji Marzuki. Kami tanam salak Condet yang terkenal manis dan renyah. Orang-orang dari luar kota datang khusus ke sini hanya untuk beli buahnya. Raka menyentuh tanah itu, mencoba merasakan jejak masa lalu yang hilang. Lalu bagaimana Condet bisa selamat? Karena warga akhirnya sadar, jawab Haji Marzuki dengan nada tegas. Ketika pemerintah menetapkan Condet sebagai kawasan budaya Betawi dan kawasan buah-buahan langka pada 1980-an, warga mulai bangkit. Mereka sadar kampung ini lebih dari sekadar tempat tinggal, ini identitas. Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah rumah tua yang masih kokoh. Dinding kayu nangkanya masih sama seperti puluhan tahun lalu. Rumah-rumah seperti ini diselamatkan oleh warga, tutur Haji Marzuki. Ada yang membuat paguyuban, ada yang bikin sanggar, ada yang menghidupkan lagi acara lenong dan gambang kromo. Raka mencatat sambil tersenyum. Jadi kebangkitan Condet benar-benar datang dari dalam, ya? Betul. Sesepuh itu mengangguk. Pemerintah bisa membuat aturan, tapi tanpa hati warga, aturan itu mati. Yang mempertahankan Condet justru orang-orang biasa. Petani yang menolak menjual tanahnya, jawara yang melarang preman masuk, ibu-ibu yang membuka kelas memasak kerak telur, pemuda yang kembali belajar silat. Mereka tiba di tepi Ciliwung, tempat yang pertama kali mereka kunjungi. Air sungai mengalir tenang sore itu, memantulkan cahaya emas matahari. Dulu, kata Haji Marzuki lirih, aku takut anak cucu kami cuma bisa melihat Condet lewat foto. Tapi nyatanya, masih ada yang menjaga. Raka memandang wajah Haji Marzuki yang kini tampak lembut dan damai. Dan Haji termasuk penjaga itu, ujarnya. Sesepuh itu tersenyum kecil. Saya cuma orang tua yang tidak mau sejarah hilang. Tapi kau, Bang Raka, kau yang akan membawa cerita ini lebih jauh. Raka terdiam. Ada keharuan yang sulit ia jelaskan.
Ia bukan sekadar peneliti lagi, ia telah menjadi saksi atas perjalanan panjang sebuah kampung yang gigih bertahan melawan arus modernisasi. Bang Raka, ujar Haji Marzuki, Condet bukan kampung biasa. Ini tanah yang dihuni oleh para pendatang, dijaga para jawara, dibimbing para ulama, dan dilestarikan oleh generasi muda. Bukan soal bangunan tua atau pohon salak semata. Condet adalah hati yang tak ingin berhenti berdetak. Raka mematikan perekamnya. Ia tahu cerita ini akan menjadi kisah besar, bukan hanya untuk tulisannya, tetapi untuk siapapun yang ingin memahami bagaimana Jakarta bisa tetap punya ruang untuk masa lalu. Mereka berdiri di tepi Ciliwung hingga matahari tenggelam. Dan saat remang malam mulai turun, Raka sadar, Condet bukan hanya tempat. Ia adalah legenda hidup, berdiri teguh di tengah kota yang terus membesar. Raka meninggalkan Condet dengan hati yang penuh. Dari kebun salak yang tersisa, alunan gambang kromong yang tak pernah padam, hingga sungai Ciliwung yang menjadi saksi hidup perjalanan waktu, semuanya membentuk mozaik sejarah yang tak tergantikan. Melalui penuturan Haji Marzuki, ia menyadari bahwa Condet bukan sekadar kampung Betawi. Ia adalah simbol keteguhan, warisan yang terus hidup meski kota di sekelilingnya berubah tanpa henti. Dan selama masih ada yang bercerita, Condet tidak akan pernah hilang.